Bapa di dalam surga, kami menyerukan kebesaran-Mu Tuhan, akan kedaulatan-Mu. Hidup kami terjaga oleh karena Engkau Tuhan, dan kami mau belajar bagaimana Engkau mendidik kami, membawa kami, melatih kami untuk terus terbang tinggi. Terima kasih Bapa, berikan pengurapan-Mu, berikan hikmat pengertian, berikan urapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau memulai dari 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Di sini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita tahu kehidupan kita makin lama makin tidak bertambah mudah. Tetapi dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini lebih kompleks daripada hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Dan kita lewati setiap musim. Kalau tanpa kekuatan yang dari Tuhan, maka kita akan makin lama makin berkurang akan kekuatan kita, ya. Nah, kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang di akhir hari terakhir ini kita harus ada di dalam Tuhan. Sehingga kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga kita semua benar-benar menyadari bahwa kita ini ditetapkan Tuhan sebagai Kristen-Kristen Raja Wali yang mempunyai kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Nah, saya ingat akan sebuah ilustrasi waktu dulu ada seorang petani itu mengambil akan telur daripada Raja Wali dan dieramkan pada ayam. Nah, kemudian menetaslah si anak Raja Wali ini bermain dengan anak-anak ayam kan. Bermain dengan anak-anak ayam. Lalu setelah dia bertumbuh besar, dia bisa menjadi si anak Raja Wali ini menjadi burung yang jinak. Dikatakan burung yang jinak ya kayak ayam kan kalau terbang kan dari sini nemplok sini, hinggap di sini atau dari sini ke sini gitu ya. Setiap kali seperti itu. Ketika anak Raja Wali itu makin lama makin kuat dan sayapnya makin berkembang, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, di dalam batinnya itu bahwa ini bukan lingkungan saya. Saya harus cari lingkungan saya yang mana. Karena apa? Karena dalam batinnya itu ada satu sifat yang bebas seperti Raja Wali terbang. Seperti Raja Wali. Nah, kita nih anak-anak Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk tidak tinggal tetap seperti itu aja. Kita tahu hari-hari akhir itu masa yang sukar. Kalau kita gunakan kekuatan kita seperti masa yang lalu dan kita cuma sekedar melakukan tanpa kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, tanpa kita bertambah kuat di dalam iman, bertambah kuat di dalam kekuatan kita enggak mampu menghadapi hari-hari akhir. Tuhan ciptakan kita untuk jadi pemenang. DNA kita itu DNA ilahi. Ada satu panggilan di dalam hati kita untuk kita nih kepengen naik, terbang tinggi. Raja Wali ini, anak Raja Wali ini, ketika dia
keluar dari kandang gitu ya, dia jalan, dia lihat ke atas, tengok ke atas. Saya kalau membahasakan kepada anak-anak PA, ayam kemana matanya? Ke bawah, Oma katanya. Raja Wali ke atas. Kalian anak-anak Raja Wali, kata mereka. Puji Tuhan. Raja Wali ya, jangan nyari makanan melulu. Nyari cacing, nyari makanan kan kepalanya gitu terus ya. Kalau Raja Wali kan enggak, tinggi, nyari bawa terbang tinggi ya. Nah, Raja Wali ini melihat akan burung besar di atas sana. Nah, burung besar itu tiba-tiba melengking berteriak gitu ya kan, kalau Raja Wali suka berteriak gitu ya, suka berteriak gitu. Dan Raja Wali ini dengar teriakan itu dan hatinya berkobar. Wah, saya mau seperti itu. Dan tiba-tiba ada angin nyapu. Begitu angin nyapu, sayapnya dia berkembang dan dia bisa terbang lebih tinggi dan dia bebas, dan dia juga berteriak bahwa dia sudah bebas, sudah menang. Kita anak-anak Tuhan jangan terkungkung dengan dengan keterbatasan kita. Kan diajarin di Bahtera beyond human. Jadi kita harus keluar dari keterbatasan kita. Memang saya aja kalau ngomong sih bisa, tapi kadang-kadang saya juga terbatas, saudara. Bawaan saya ini bukan segini ya, hati sih menggebu-gebu, kepengen benar-benar ngejamah yang lebih tinggi. Saya bersyukur, karena apa? Karena setiap kali saya menghadapi hal-hal yang membuat saya tidak nyaman, kan anak Raja Wali kan nyaman, saya tuh nyaman, saudara, orangnya nyaman. Udahlah, dia aja, nyaman. Saya bersyukur karena senior saya membuat saya tidak nyaman. Jadi mendorong saya, mempush saya supaya saya itu dipaksa. Dan saya mau belajar dari situ. Bersyukur sekali, saudara. Nah, kita ini walaupun seperti Raja Wali muda ya, Raja Wali muda itu badannya di bumi, tapi hatinya tuh ada di sana, ada di langit. Kita masih hidup di bumi, tapi hati kita jangan melekat kepada bumi, melekat kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk sekedar jadi menikmati yang di sini aja, tapi kita menggenapi akan panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu bagi setiap kita itu sudah Tuhan pilihkan untuk kita ya, terbang tinggi ya. Nah kan Raja Wali yang waktu Raja Wali ini muda, dia itu nyaman di sarangnya. Nah, induknya menggoyang bangkitkan akan akan sarangnya ya. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, istilahnya kita tuh lagi nyaman tapi tiba-tiba datang masalah. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah, karena kita tahu Tuhan menyertai kita, dia Immanuel. Pasti Tuhan punya maksud untuk kita tidak tinggal tetap di tempat itu, untuk kita bergerak. Ingat ya, kita jadi Kristen jangan statis, kita harus bertumbuh ya. Karena Tuhan itu punya panggilan tinggi untuk kita ya. Kitanya kan sudah diberikan DNA ilahi, Kita hanya mau mendengar berita yang disampaikan dari surga, bukan berita-berita dari dunia ini yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Saudara kalau perhatikan
Masa-masa ini banyak berita-berita yang membuat kita cemas. Isinya ya macam-macam pokoknya sih. Kadang-kadang membuat kita takut kedatang, tapi kita tahu tugas kita hanya dengar berita dari surga. Tuhan ngomong apa, Tuhan sedang menggenapi. Tuhan mau kita berpacu dengan semua roh-roh yang ingin menarik kita ke bawah. Yang ingin menarik kita terus di bumi ini, terus di bumi ini. Mikirin yang dari bumi. Kita tetap fokusnya kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Yang membuat kita harus terus-menerus fokusnya ke Tuhan. Karena Tuhan itu di dalam Daniel berapa nggak tahu, lupa, pokoknya ingat ayatnya aja 32, Daniel 10 atau Daniel 11 gitu ya. Di mana anak-anak Tuhan itu terang, anak-anak terang itu akan bertindak di akhir zaman. Nah, kita mau termasuk orang-orang yang seperti disebut itu akan bertindak, bukan diem-diem aja. Nah, di dalam kita menunggu akan bertindak, di dalam kita menanti-nantikan waktunya Tuhan, kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita terus-menerus mau apa yang Tuhan mau, kita mengalir, ngikutin Tuhan, bukan mengikutin dunia. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang kenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang kalau tidak ikut bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman, itu tidak bertambah kuat. Karena hanya dekat Tuhan aku tenang, kekuatanku di Tuhan. Jadi kita harus di dalam Tuhan senantiasa supaya kita mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak berlaku seperti itu, iman kita makin lemah karena terus-menerus kita kekuatannya berkurang. Kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi frustasi, dan akhirnya kita tersapu. Jadi MURTAD. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini harus bertambah kuat, bertambah iman kita, bertumbuh di dalam iman kita. Harus bertumbuh, saudara. Ya. Terus kita lihat lagi, karena kita tahu kita tidak dapat menanggung masalah dengan kekuatan yang kemarin, yang lalu, nggak bisa gitu ya. Kita perlu terus-menerus bertumbuh supaya kita ini seimbang. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Nah, di sini dikatakan akhirnya, tuh akhirnya, jadi terakhir nih ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ingat Bu Nani pernah ngomong, manusia itu rapuh. Kalau dipikir memang benar manusia rapuh. Saya kalau lihat orang gagah perkasa, wah, kalau dikatakan dia menguasai firman, dia menguasai firman. Dikatakan dia kejar firman. Tapi suatu saat ketika dia dalam masalah, baru kelihatan kekuatannya bertambah lemah. Nah, kita tahu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena semua manusia sebenarnya sih secara realitas nggak ada yang kuat. Walaupun itu mungkin yang namanya Bill Gates atau siapa gitu, itu tuh sebenarnya rapuh. Tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tidak dapat dinilai oleh orang lain, tapi Tuhan yang tahu kita kuat atau enggak. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Seperti Ayub diajukan, tapi Tuhan udah dapat mengukur kekuatan Ayub. Jadi dia bilang oke, boleh asal jangan sentuh jiwanya gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita merasakan beban kita nih. Ketika kita punya beban nih, kita cerita sama Tuhan. Tuhan, saya ngalamin ini. Jujur sama Tuhan, saya sebenarnya nggak kuat Tuhan. Saya sebenarnya mau begini-begini.
Ya bawaan kita kan pengennya Tuhan itu juga tahu nih, saya sebenarnya begini-begini gitu. Tuhan tahu. Tapi setelah kita doa, kita merasakan suatu keringanan karena Tuhan tahu kekuatan kita seberapa dan Tuhan menopang kita ya. Kita lihat di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan, itu tuh Tuhan jagai. Tadi lagunya Tuhan itu berdaulat, menjaga hidup kita. Dan kita harus menyerukan, berteriak, menyerukan kebesaran Tuhan. Dan kita harus percaya kebesaran Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Jadi kita benar-benar harus menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, yang mengerti arti panggilan, yang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ngikuti panggilan Tuhan, bukan sekedar Tuhan memanggil kita untuk lahir baru, kemudian baptis Roh Kudus, kemudian pelayanan, terus begitu-begitu aja, enggak. Dalam pelayanan pun kita harus terus makin bertumbuh, makin maju, makin kuat. Punya hubungan terus menerus. Nah, di sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Semua dalam waktu Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Jadi jangan cepat-cepat nyerah kalau ada masalah. Memang kita kadang-kadang sudah kepepet sekali, istilahnya sudah di pinggir jurang, mau jatuh nih. Ingat sama Tuhan, ingat, berseru kepada Tuhan, berseru, Tuhan, saya hanya ingat Engkau Tuhan, Engkau yang menolong, kalau belum waktunya, Engkau tidak akan biarkan saya. Terus berteriak, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong, saya pernah ngalamin itu. Dan saya bersyukur Tuhan dengar suara saya, dan Tuhan kirim hambanya untuk menelpon saya. Itu ajaib sekali, puji Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka yang siang malam berseru kepadanya. Jadi selalu ingat Tuhan, yang tahu kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau hari-hari terakhir makin sulit, kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bertambah kuat, kita tidak akan bertumbuh di dalam iman, maka lama-lama kita itu lemah, terpuruk, dan mungkin juga hilang disapu. Disapu apa? Disapu zaman. Karena kita melihat faktanya begini, nggak tahan. Benar tidak tahan. Tuhan gak tahan Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Atis sudah mau meledak gitu istilahnya. Gak tahan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau percaya kepadaku. Nah, kita harus bangkit lagi. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan, seperti Yakobus 1 ayat 2-4. Supaya kita bertumbuh dan bertambah kuat. Maka dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap. Jadi biar gak enak juga kita harus menganggap itu bahagia. Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Itu bahagia, pasti ujungnya bahagia lah. Rumah saya di jalan bahagia, saudara-saudara. Saya kalau nyebut rumah saya di jalan bahagia, dan saya kalau nyebut, ya kamu orang bahagia, ya orang bahagia. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, anggaplah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan kita tidak pernah jatuh, kita juga pernah jatuh. Karena namanya sekali lagi manusia, lemahnya ketika dia dipojokkan, dia akan teriak. Nah, itu termasuk kejatuhan karena membiarkan emosi ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Tuhan memandangnya sebagai ujian. Kita menghadapinya sebagai masalah, sebagai pencobaan. Tapi ingat, Tuhan itu selalu menguji supaya kita lulus, dan pasti lulus sebenarnya ya. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tekun, kita mau bertumbuh, tapi jangan bertumbuh terus. Maksudnya jangan sampai berhenti di bertumbuh, sudah cukup. Hasilkanlah buah yang matang. Jadi kita harus menghasilkan buah yang mana bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, bahwa ada perubahan. Saya bilang ke anak-anak baptis, bilang gini, kalau kalian bertobat berarti harus kelihatan buahnya dan harus ada perubahan. Tapi kalau kalian cuma dibaptis, kemudian kalian dari kemarin, sekarang, dan nanti tetap sama, itu namanya belum bertobat. Kita nih harus percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, ketika percaya firman-Nya, maka kita harus berubah, hidup kita harus sesuai sama firman-Nya. Bukan firman-Nya nyesuaiin kita, bukan, kitanya harus berubah supaya kita menjadi sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus ya. Dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita sedang menuju kepada apa yang Tuhan katakan, jadi sempurna. 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Menurut firman biasa, menurut manusia kita luar biasa. Luar biasa, menurut manusia kita luar biasa. Pandangan kita kadang-kadang sudah mikirnya, waduh, saya kecepatan kalau ngomong aduh tuh saudara. Kalau ngomong ini, aduh, aduhnya tuh kecepatan ngomongnya ya. Harus berubah. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dia Immanuel. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayub segitu-gitunya tuh. Tapi Tuhan bilang, Tuhan udah ukur kekuatan Ayub. Dan akhirnya Ayub lulus ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi selalu ada jalan keluar. Sekarang lagi gonjang-ganjing, cerita Cirebon ini lagi cerita tentang pajak. Ya, dan kita tahu mau tidak mau kita sedang menghadapi. Sedangkan kita diajari untuk tunduk kepada pemerintah, tapi Tuhan senantiasa memberikan pada kita jalan keluar ya. Jangan menyerah ya. Kita harus terus memandang kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita hanya datang pada Tuhan, kita mau ada di dalam Tuhan, karena di dalam pelukan Tuhan kita merasakan ketenangan, merasakan nyaman, merasakan damai ya. Kita terus mau memenuhi panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam batin kita semua. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Tadi diceritakan tentang ayam dan Raja Wali ya. Saudara tahu bahwa orang itu punya identitas ya, punya identitas. Kalau kamu ini identitasmu orang Indonesia ya, identitas adalah sesuatu hal kita tahu, kita orang Indonesia. Jadi otomatis kalau ditanya buktinya mana kalau kamu orang Indonesia, ya karena aku punya KTP, aku punya paspor ya. Nah saudara, identitas. Nah saudara tahu bahwa identitas kita, warga negara kita adalah warga negara surga ya. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya kita itu identitasnya yaitu warga negara surga. Dan kita tahu bahwa kalau warga negara surga itu ya semua yang menjadi kewajiban dalam seorang yang warga negara, apapun yang menjadi hak daripada itu menjadi milik kita. Nah, saudara tadi dikatakan antara Raja Wali dan ayam ya.
Karena ayam itu memang DNA-nya ya ayam gitu loh. Ya. Sedangkan saudara dan saya ini DNA-nya adalah Raja Wali. Nah, makanya begitu Raja Wali ini mulai gede, dia merasakan aku kok beda ya. Aku kok beda dengan ayam gitu. Karena apa? Di dalam dirinya ada sesuatu DNA. Saudara, begitu saudara itu jadi anak Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan mengatakan engkau berpindah daripada kematian masuk ke dalam kehidupan. Berpindah ya. Berarti DNA-nya sudah beda, warga negaranya sudah beda. Nah, oleh karena itu biarlah kita menghidupi. Sekali lagi kemarin beberapa hari kita bicara tentang menghidupi firman. Menghidupi DNA kita. Kalau kita tahu persis bahwa kita ini tidak sama. Kita bukan ayam, tapi kita adalah Raja Wali. Kita harus tahu tugas dan kewajiban kita. Terbang tinggi mencapai destiny saudara dan saya. Amin. Ayo mencapai destiny kita masing-masing untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau memberitahukan dan menyadarkan kami kembali akan identitas kami, akan DNA kami Tuhan. Bahwa kami bukannya DNA yang lama. Begitu kami menerima Engkau sebagai juru selamat, DNA kami sudah Engkau ubahkan. Identitas kami Engkau ubahkan. Berikan roh kesadaran buat kami. Kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengubah DNA kami, ajar kami mengerti untuk kami melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu semua pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Semua nyata dan kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Dalam segala masalah yang kami hadapi, baik masalah ekonomi Tuhan, maupun masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan Tuhan, masalah masa depan kami yang belum dapat ditentukan. Kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mempersembahkan akan semua pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa buat besok Tuhan. Besok sore adalah acaramu. Engkau membuat kami, memberitahukan kepada kami betapa pentingnya untuk melakukan penyembahan dan pujian. Memulihkan pondok Daud yang sudah runtuh. Melakukan sesuatu yang pas di hatimu. Seperti Daud lakukan itu Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Biar kami dapat melakukan pas di hatimu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk acara tanggal 5 dan tanggal 6. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Engkau cukupkan kekurangan yang ada. Engkau beri kekuatan baru untuk saudara-saudara kami di GK untuk menyediakan makanan. Kami berdoa untuk seminar. Engkau sediakan banyak berbicara pada hamba-Mu Samson Dabas untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga pembekalan demi pembekalan akan terjadi.
Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan turun tangan. Saat-saat ini Tuhan, berikan hikmat dan marifat yang daripadamu, roh kebijaksanaan dari presiden dan wakil presiden yang terpilih. Untuk mereka tetap dijagai hatinya, tetap rendah hati, tetap mengerti akan apa yang menjadi rencanamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sekarang. Biarlah dapat menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami mengucap syukur karena Kau tetap memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami terima kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Kami terima daya tahan tubuh yang daripadamu. Sehingga benar-benar Tuhan, kekuatan yang daripadamu kami terima. Bapa, kami juga pada saat ini datang di hadapan-Mu. Kami merasakan Tuhan, akhir zaman ini sudah amat sangat dekat. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu, lawatan-Mu boleh terjadi di seluruh dunia ini. Baik di pulau-pulau di Indonesia maupun di seluruh benua yang ada di bumi ini. Engkau lawat Tuhan. Engkau sanggup untuk membuat penggenapan dalam firman-Mu menjadi kenyataan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk Pak Gideon dan Riko yang akan berangkat ke Nias Tuhan. Kau memberkati mereka, apa yang diberitakan menjadi suatu mutiara-mutiara yang memberi kekuatan buat setiap hamba-hambamu di daerah Nias itu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ada roh penguasaan dalam hidup kami. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Cengkeram hati kami Tuhan, untuk tetap ada dalam rencana-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami yang Engkau harus cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Bapa, hari ini kami tetap mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami butuh pengurapan pada tangan kami Tuhan. Dan butuh pengurapan buat kaki kami. Biarlah kaki kami Engkau pimpin dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tangan kami Kau pimpin Tuhan. Sampai kami boleh melakukan segala pekerjaan bersama-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Layakan kami menerima berkat-Mu yang Kau sediakan buat hari ini. Kami terima dengan utuh dan kami dapat menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.